Oke, bisa direkam. Oke, Kak Denny mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jaringannya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adik semua. Suara saya jelas? Bisa kasih jempol dulu sebelum lanjut? Sebagai tanda bahwa Kak Dedi nggak bicara sendiri. Oke, Siska, terima kasih. Hajrul, terima kasih. Meli dan Rosa, oke. Sedikit Kak Dedi akan mengenalkan sistem ini supaya clear ya, supaya kalian paham 1 bulan ke depan ini mau ngapain ya. Yang pertama, di Kak Dedi itu ada 3 program ya, ada 3 program. Yang pertama ada kelas menulis yang free ya, yang ada di kelas pemula, di situ ada. Kemudian yang kedua ada yang berbayar premium sama VIP. Itu konsulnya 1 tahun, bisa lebih cepat. Kemudian ada yang konsul malam ya. Rosa, terima kasih jempolnya. Nah, kelas malam ini konsulnya hanya di malam hari tentunya, dan kita target konsulnya nanti ini 1 bulan ya, 3 kali sepekan, berarti 12 kali dalam 1 bulan. Jadi hanya 1 bulan masa konsul yang konsul malam ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biaya. Jadi program ini Kak Dedi kenakan biaya 99.000 atau 100.000 lah ya, untuk 1 bulan ini. Kemudian, apa yang kalian dapat kalau join program ini? Yang pertama, tentunya Kak Dedi akan membimbing kalian, ya, membimbing prosedur teknis, memberi arahan langkah-langkahnya. Ketika kalian menghadapi, misalnya di 1 poin ada yang kamu ragu, kamu bisa diskusi, minta petunjuk, minta arahan full. Misalnya, Kak, besok saya mau menulis bab 2, itu arahannya apa? Ya. Nah, itu bisa kamu minta, ya, kamu bisa minta di dalam grup. Ya, di dalam grup, bukan chat pribadi ya, di dalam grup kamu minta. Nah, sebenarnya premium dengan yang konsul malam, konsul siang ini sama aja sebenarnya, layanannya sama, cuman bedanya itu kalau yang kelas malam ini konsulnya itu dalam 1 grup. Jadi kalau kamu mau bertanya dan sebagainya di grup, di situ. Minta arahan juga di grup. Cuman kalau bisa dalam bentuk kolektif. Misalnya mau bertanya, tulis memang langsung 5 pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya bisa jawab. Jangan satu-satu. Karena di dalam grup itu saya batasi 2 kali interaksi saja. Ya, 2 kali interaksi di dalam grup. Kalau lebih dari itu biasanya saya minta nanti di hari meeting berikutnya baru saya respon lagi. Jadi secara kolektif tulis pertanyaanmu, atau secara kolektif minta arahan apa. Kak, saya mau buat daftar pustaka, saya mau buat ini. Jadi nanti 1 kali langsung saya arahkan. Seperti itu ya. Tunggu dulu, ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Ya, Zoom dulu. Lagi Zoom. Masih Zoom. Ya. Assalamualaikum. Oke, baik, Dek. Maaf. Nah, jadi semua arahan dan pertanyaanmu dalam bentuk kolektif ya. Sebanyak-banyaknya, mau 20 pertanyaan boleh. Silakan tulis di grup. Ya, yang penting clear, jangan bertele-tele, singkat padat ya gitu. Kemudian apalagi 3 kali dalam seminggu kita bisa Zoom seperti ini. Zoom 1 jam ya, dari jam 20 sampai jam 21 kita Zoom. Di situ nanti bisa langsung dipraktekkan. Misalnya ada hambatanmu, Kak, saya nggak nemu jurnal ini, bisa langsung Kak Dedi peragakan di sini cara carinya. Jadi yang lain itu bisa lihat. Ya, jadi yang lain juga bisa konsul di waktu itu. Namun untuk pertanyaan di dalam grup itu kalau bisa nanti kita jadwal. Misalnya 3 kali seminggu itu hanya khusus misalnya hari Senin, hari Rabu, sama hari Jumat misalnya. Nah, di hari itu kalian konsul. Nanti Kak Dedi bisa respon 1 kali misalnya malam atau sekalian pagi saya respon semua.
Nah, seperti itu sistem konsulnya. Ya, jadi perbedaannya program premium KDD yang siang itu dengan yang malam ini apa? Salah satunya itu KDD nggak bisa review, ya KDD nggak bisa periksa satu-satu karyamu. Saya cuma bisa layani tanya jawab, saya cuma bisa kasih arahan. Sama kalau ada hambatanmu, KDD bisa peragakan. Saya bisa kasih solusi teknisnya. Kalau periksa secara detail, ya di review full itu saya nggak layani. Ya, saya nggak layani. Kalau ada yang mau diperagakan, misalnya Kak, tolong peragakan review bab 1. Nah, saya bisa review. Ini hati-hati di sini, jangan sampai ada kesalahan di sini dan di sini. Jadi kamu nanti bisa juga memeriksa sendiri karya kalian, ya seperti itu. Kemudian apalagi? Oh iya, format dalam interaksi di grup. Kalau bisa di situ kamu tulis nama siapa, jurusannya apa, kemudian dibawa mau konsul apa. Konsul pertanyaan 1 2 3 4 5, minta arahan 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Jadi selalu harus ada data seperti itu kalau kamu mau konsul di grup, ya. Jangan langsung tulis pertanyaan tanpa nulis nama dengan judul. Kalau belum ada judul, minimal jurusannya apa, ya. Kalau ada judul, tulis judulnya, ya. Kemudian Kak Dedi perlu tekankan di sini, Kak Dedi di semua program saya tidak melayani pembuatan, saya tidak melayani editing. Misalnya Kak minta editkan ini dong, Kak minta carikan ini, saya nggak melayani yang seperti itu. Kak Dedi hanya menunjukkan, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, memperagakan, ya. Itu perlu kalian pahami. Kadang ada 1-2 yang masih minta seperti itu, ya. Jadi menurut Kak Dedi 1 bulan ini cukup kalau kalian manfaatkan dengan baik, ya 1 bulan 12 kali pertemuan itu sangat cukup untuk kalian menyusun. Misalnya mau nyusun judul seminggu saja itu sudah bisa beres. Proposal 2 minggu pun itu sudah bisa jadi. Asalkan kamu setiap meetingnya itu kamu berprogres, jangan sampai molor, jangan sampai tertunda, ya. 1 bulan itu sangat-sangat cepat, sangat bisa untuk kamu pakai dalam menulis. Dibanding kamu join yang premium 1 tahun, konsul 1 tahun, atau yang VIP. Kalau yang VIP kan terkadang kalau kamu yang suka banyak tanya, misalnya di waktu tertentu kamu langsung mau dapat jawabannya, rata-rata yang begitu. Mereka ambil VIP. Kalau kalian yang suka dengan nulis sendiri, sebaiknya ambil yang program ini, memang sudah baik, sudah benar, ya. Dibandingkan kalau misalnya kamu ambil premium, ya. Selain karena mahal juga bisa, paling tidak bisa hemat lah. Oke, yang berikutnya yang perlu Kak Dedi ditegaskan di sini masalah persiapan. Nah, untuk kalian yang belum ada judul, yang harus kalian persiapkan nanti saya akan bagi di grup. Itu yang kalian harus persiapkan adalah kalian menelusuri jurnal-jurnal jurusanmu yang 2021. Nanti saya kasih video cara mengecek. Jadi kalian sudah harus ada catatan 10 sampai 15 variabel dari jurnal-jurnal. Nanti di video itu ada peragaannya. Mudah, kalian bisa ikuti. Nah, kalau kalian yang sudah ada judul atau sedang menulis bab 1, 2, 3 ataupun bab berapapun, itu syarat untuk konsul awal itu nanti kalian harus punya skripsi dan jurnal yang relevan, yang mirip dengan judulmu. Bukan sekampusmu, tapi dari luar kampus, dari Google, ya. Kalian harus download. Caranya Kak, nanti saya bagi juga video cara mencarinya. Kalian harus punya itu, ya. Nggak boleh, karena itu nanti sebagai pembanding, sebagai alur. Jadi harus punya itu. Yang belum ada judul, berarti nanti harus cek catat-catat variabel dari jurnal-jurnal. Kalau yang sudah ada judul atau nulis bab berapapun wajib punya jurnal dan skripsi minimal 1, ya, yang mirip, yang relevan sama judulnya. Nanti saya bagi caranya, ya. Mungkin itu aja yang bisa Kak Dedi sampaikan, sedikit gambaran tentang program konsul malam ini. Jadi besok itu sudah bisa mulai aktif bertanya di grup. Kemungkinan Kak Dedi akan membalasnya sore, kalau bukan malam sekalian pagi. Karena kalau siang saya ada kelas lain. Jadi saya nggak bisa balas semua. Ya, dan juga besok sore jam 5 itu waktu terakhir untuk daftar kelas malam.
Kalau sudah di close, kita Kak Deddy nggak nerima lagi. Saya fokus membimbing yang sudah ada yang sudah membayar dan ada dalam grup. Jadi yang tidak membayar nanti kita izin dulu untuk dikeluarkan dulu dari grup. Nanti di program berikutnya kalau masih ada dibuka ya. Oke, jurusan apapun, insya Allah Kak Deddy bisa bimbing. Kecuali yang terkait dengan teknik, anak teknik kayaknya nggak bisa Kak Deddy nggak bisa. Kalau yang anak teknik terkait dengan aplikasi nggak bisa. Kalau selain dari itu, insya Allah kesehatan, hukum, sosial, ilmu sosial, pendidikan, ekonomi dan lain-lain itu hampir semua jurusan Kak Deddy pernah bimbing, pernah beda jurnalnya, skripsinya, sampai level tesis pun pernah. Jadi karena di antara semua karya ilmiah itu hampir mirip. TA juga begitu, tugas akhir, skripsi, tesis, sampai disertasi ada kemiripan di antara mereka. Jadi sebenarnya kalau kalian sering-sering buka, sering-sering ikut seminar dan pasti kalian ada yang kalian tahu, ya kan? Kalau kalian yang nggak tahu sama sekali atau minim pengetahuan tentang penulisan, sudah tepat kalau kalian ikut bimbingan ketiga. Jangan hanya berharap dari dosen pembimbing 1 dan 2. Oke, sekali dibuka 5 menit. Ada yang mau bertanya? Bisa langsung, bisa juga via chat di sini. Silakan ditulis di chat deh kalau ada yang mau bertanya. Saya buka waktu 5 sampai 10 menit sambil saya ingat apa lagi yang belum saya sampaikan. Ingat ya, tidak ada chat pribadi tidak ada yang chat pribadi. Kalau ada bertanya, ada yang minta arahan itu di grup. Ya, di grup. Gak usah malu-malu kalau mau bertanya di grup ya. Ingat, 2 kali saja interaksi di dalam grup. Kalau kamu merasa sudah 2 kali interaksi di grup, nanti pertemuan berikutnya lagi baru kamu nulis di grup. Ya, supaya nggak nyampah, supaya nggak terlalu rame isi di dalam grup ya. Efisienkan. Ada yang mau bertanya? Atau sudah clear yang saya jelaskan? Kan yang mau transfer tapi via non-bank, bisa via Dana, bisa via OVO, ya. Yang jelas KDD, BCA ada juga, tapi yang saya kirim di grup itu kalau tidak salah BRI. Oke, ada yang bertanya, bagus. Saya lihat. Kan saya baru semester join VIP, lebih baik semester berapa, Kak? Kalau VIP itu baiknya pada saat kamu sudah diminta untuk skripsian, untuk judul. Tapi ada member KDD yang join premium ataupun join VIP itu dia semenjak semester 6. Misalnya awal semester 7 sudah diminta judul. Dia semester 6 sudah join. Karena di semester sebelum judul, sebelum diminta untuk store judul, itu kan ada biasanya mata kuliah yang terkait penelitian, metodologi penelitian, dan lain-lain, kan statistik. Nah, ada yang join sejak dari mata kuliah itu dia sudah join. Yang jelas program KDD yang VIP dengan premium itu, dia masa konsulnya 1 tahun sejak daftar. Jadi semester 5, kalau kamu S1 berarti saran kakak nanti semester 6 lah join. Awal-awal semester 6 atau nanti pada saat mata kuliah karya ilmiah itu sudah kamu ampuh. Bisa statistik, bisa metodologi penelitian dan lain-lain. Di situ kamu bisa diskusi, bisa minta arahan cara mengerjakannya. Ya, yang jelas Kak Deddy nggak buatkan. Saya cuma mengajarkannya, memperagakan, ya. Masih ada pertanyaan lain? Ya, yang Kak Deddy bisa sampaikan bahwa Kak Deddy, saya asli Wajo, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, ya. Namun sekarang Kak Deddy sedang ada di Sulawesi Tengah, di Bol, karena nanti tanggal 12 saya insya Allah umur panjang itu akan nikah, akad, ya. Jadi sementara saya di sini kadang ada jaringan hilang sama sekali. Jadi saya sudah mau 1 bulan di sini, sempat 2 kali jaringan error. Seharian itu jaringan betul-betul cuma di bawah 3G ya. Jadi kesulitan. Jadi sekarang sudah agak stabil lagi. Kak Deddy sudah 9 tahun, sejak saya selesai S1 saya langsung
membuat skripsi, membuat tesis, kemudian melatih. Jadi juga dulu pembuat, tapi sudah sejak 2014 saya sudah nggak membuatkan lagi. Jadi saya fokus melatih offline, melatih memberi workshop. Kalau kalian lihat di blog saya yang rumahilmiahkita.blogspot.com, di situ ada 3 tahun, 5 tahun pelatihan saya yang saya lakukan di beberapa kota. Kepada guru, mahasiswa, ada juga dosen yang ikut. Jadi memang yang saya latihkan ini, saya bukan dosen, tapi saya termasuk pakar dalam teknis penulisan. Karena sudah banyak yang saya lalui, termasuk cara-cara singkat, bagaimana menghadapi kasus, menghadapi problem penulisan, kendala-kendalanya itu sudah sering saya alami, sudah sering saya kasih solusi. Ada yang efektif, ada yang tidak, dan ada yang diperbaiki, diberi solusi kedua, dan seterusnya. Jadi paling tidak, kalau memang kalian merasa butuh untuk ditemani menulis, silakan join program ini. Kalau kalian merasa mampu menulis sendiri, silakan lihat di YouTube saya, ada di situ peragaan. Banyak video saya di situ peragaan, mulai dari instrumen dan lain-lain itu lengkap. Kalau mau yang free gratis, silakan masuk di kelas menulis. Kalau mau yang seriusan, ya silakan join di program yang Kak Dedi buat. Karena Kak Dedi juga nggak bisa banyak-banyak yang saya bimbing. Ini saja yang di grup 24 orang. Sebenarnya Kak Dedi agak was-was kalau masuk semua ini 24 orang ya. Karena Kak Dedi juga yakin saya juga manusia biasa, keterbatasan, apalagi dekat-dekat acara. Jadi paling tidak kalau ada 10-15 orang join ya nggak apa-apa. Apalagi kalau kurang dari itu ya agak lapang lah ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa sekali disampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup yang terkait dengan program ya. Kalau terkait dengan konsul, besok Kak Dedi mulai jam 1 saya mulai besok. Secara resmi saya buka besok. Oke? Jadi terima kasih kepada semua. Tekia, Rizka, Hajrul, Meli, Rosa, Marza dengan Siska. Jadi kurang lebih mohon maaf. Kak Dedi akhiri dulu karena iPhone saya lowbat, jadi nggak bisa lama-lama. Mudah-mudahan clear yang saya sampaikan dan kalian bisa lancar. Saya doakan lancar, sukses, kualitas KTI skripsinya unggul, dan kalian juga dilancarkan dalam penulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adik dan kita semua. Oke, izin saya off ya.